pertama yang sangat-sangat seru banget sih ya. Didapuk sebagai reporter yang dikirim langsung ditugaskan saat bencana. Hai viewers Special Story, senang sekali saya Ricky dan saya masih di kota besar Jakarta dan saya ada sama teman-teman, ada Indah sama Aryo Bagus. Indah dari Sulawesi Tenggara dan Aryo Bagus dari keluarga baik-baik dari Jogja maksudnya. Dari Yogyakarta. Nah, viewers, Indah sama Aryo merupakan seorang presenter televisi. Selain bisa membaca berita, tetapi juga turun langsung ke lapangan kan. Jadi kita akan banyak ngobrol. Tetapi di balik mereka sebagai presenter dan juga reporter, ternyata ada hal-hal yang unik, menarik yang mereka lakukan saat ini. Saya awalnya coba ke Indah. Indah awal terjun sebagai penyiar televisi itu tahun berapa? 2010 pas tamat SMA. Oh iya, lama ya. Setelah SMA langsung masuk televisi? Udah masuk televisi. Lumayan lama. Ini Ini memang pengen jadi presenter, jadi penyiar atau memang ya coba-coba aja? Coba-coba. Jadi awalnya kan dulu introvert nih orangnya, malu apa segala macam. Terus ada tawaran kan, panggilan, udah ikut. Nah dari situ dijalani akhirnya ya Sampai sekarang. Kalau Aryo gimana? Aku tuh dulu basicnya dari penyiar radio dulu. Jadi 2014. Jadi emang dari kecil tuh emang suka banget sama radio, terus pengen masuk dunia radio kan. Terus dari nyoba tuh dari 2006 sampai 2014 akhirnya baru keterima tuh jadi penyiar radio 2014. Dan 2014 dan nggak kepikiran untuk masuk TV karena memang dulu tuh sempat ngerasa insecure ya sama look sendiri-sendiri gitu. Terus habis itu 2014 itu bareng sama masuk radio, aku masuk Duta Wisata juga waktu itu. Terus akhirnya akhirnya tumbuhlah kepercayaan diri 2016. Akhirnya coba berani daftar. Kamu Duta Wisata tahun berapa? Aku Duta Wisata tuh kalau di tingkat regional ya, itu 2014. Yogyakarta. Ya, di 2014 tuh di Bantul dulu di kabupaten. Terus alhamdulillahnya menang. 2016 tuh baru maju ke tingkat provinsi. Gitu. Kalau Indah 2008 awalnya aku senior. 2008. waktu itu aku di Bangka Belitung sih. Itu Duta Wisata Indonesia kan? Untuk Indonesia-nya. Ya alhamdulillah ya, Putri besar ya. Putri Pariwisata Indonesia. Enggak, itu Duta Putri Wisata. Pariwisata lain lagi. Oh, lain lagi. Iya. Oh, Putri Pariwisata. Aku fashion. Baik. Oke, Aryo menarik saat ini kan kita udah tahu Aryo presenter, reporter, sama Indah juga. Nah, selain sebagai presenter, aktivitas tiap harinya apa? Jadi kalau ya biasa lah, kalau presenter mah paling nggak jauh-jauh dari MC. Dulu aku juga sempat beberapa kali jadi penyanyi juga sih, kayak di wedding kayak gitu-gitu. Cuma sekarang udah agak mandek karena kalau penyanyi kan harus bagi-bagi ya, ya sama band ya. Kalau MC kan diambil sendiri. Lebih enakan MC sih. Kalau Indah gimana? Sama kayak Aryo. Lebih banyak MC, sama ya. Porsinya antara MC juga dengan keluarga sehari-hari. Kan dari pageant, punya prestasi di dunia pageant, apa tidak ada tawaran untuk juri atau latihan catwalk contohnya, atau menjadi pembicara, memberi materi di kegiatan-kegiatan mungkin wisata dan lain sebagainya, gimana sekarang? Aku sih ngajarin catwalk sih. Catwalk? Iya benar, ngajarin catwalk ke adik-adik junior, bahkan ke ibu-ibu dharma wanita yang pengen ikut suatu event yang berhubungan fashion. Iya, kayak ibu-ibu dari Pemda gitu kan, ibu-ibu PKK, ya udah aku ajarin kayak gitu. Bu tolong ya, Bu udah tua. Iya, tapi kita mau tampil kan. Tapi nggak apa-apa sih eksistensi. Arya selain MC juga kan sekarang kan bisa dibilang guru. Coba ceritain gimana? Guru informal sih, jadi kan aku memang dari dulu itu suka banget sama dunia pendidikan. Tapi aku nggak mau jadi guru dulu. Jadi kayak dari dulu tuh pengennya terus di dunia broadcasting aja. Nggak pengen jadi guru. Tapi kalau misalnya disuruh untuk berbagi, terus kemudian kayak aku mikir tuh gini, aku tuh hidup sampai sekarang tuh apa ya manfaatnya buat orang lain gitu. Jadi
dengan jadi seorang pengajar, kemudian jadi seorang speaker, narasumber segala macam, aku merasa aku bisa kasih manfaat ke orang lain nih walaupun nggak banyak kayak gitu. Nah sekarang aku kan gabung sama satu organisasi NGO gitu, non profit ya. Yes. Kemudian akhirnya ada program buat ngajar bahasa Indonesia ke foreigners. Nah terus sekarang akhirnya setiap minggu aku ngajarin mereka untuk belajar berbahasa Indonesia. Nah itu yang seru adalah mereka itu punya ketertarikan yang tinggi sama bahasa. Kadang-kadang sampai ya namanya belajar bahasa pasti akan menyentuh area-area linguistik ya Bapak ya sebagai orang sastra ya gitu. Jadi mereka kadang menanyakan hal-hal linguistik dan aku harus menjelaskan tentang si pertanyaan ini menggunakan bahasa Inggris itu yang kadang-kadang bikin puyeng. Tapi overall exciting sih punya pengalaman kayak gitu tuh. Ya, selanjutnya Indah gini, waktu gempa di Sulbar ya, Sulbar kan ditugaskan khusus nih ngeliput di sana. Aku pengen juga sih waktu itu, tapi Manado terlalu jauh. Indah coba bagikan sedikit pengalaman apa yang Indah bisa ambil di sana. Contoh, oh ya saya ngeliput ini dan manfaat yang bisa Indah bagikan ke masyarakat yang kena bencana gimana? Itu pengalaman pertama yang sangat-sangat seru banget sih ya. Di Dapuk sebagai reporter yang dikirim langsung ditugaskan saat bencana. Wah itu luar biasa. Udah pertama itu awalnya tuh sehari sebelum aku berangkat kan, orang tua lihat kan kan itu beritanya di media massa itu ada terus kan. Terus orang tua aku bilang, kamu kalau ditugasin ke sini jangan ke sini. Dia bilang gitu, mamaku bilang kayak gitu kan. Bilang, ayo Mas siap. Tapi kita kan nggak bisa bekerjakan. Besoknya ada penugasan, masuk surat perintah dari pusat kan, harus ada reporter dari Sultan yang dikirim. Udah dirapatin deh tuh. Ternyata aku dong yang berangkat. Udah, gue pikir omongan mama kan, udah pulang kasih tahu mama, mah gini. Ya kamu baru dibilangin kemarin udah berangkat sih, mah ini tugas kemanusiaan, minta tolong didoain anaknya semoga selamat gini. Nah, oh ya sudah, berangkatlah kita tuh, berangkatnya tuh 22 jam guys, perjalanan darat terlama ya. Udah sampai kan di sana, udah mulailah tugas diplan ke sana kemari. Udah, jadi selama tugas sebagai reporter bencana dan itu aku melihat langsung kan kejadian seperti itu bikin memang memprihatinkan sih kondisi teman-teman di sana. Bahkan senangnya juga bisa berangkat atau pergi ke desa terpencil waktu itu memang nggak bisa dapat suplai bantuan karena memang aksesnya tertutup, jadi kita harus terbang menggunakan helikopter dan itu pengalaman pertama juga sih. Jadi seru banget. Jadi seru banget helikopter ketemu kayak norak gitu. Iya, norak naik helikopter. Tapi udah ketemu sama desa, orang-orang desa itu yang betul-betul ramah gitu. Jadi aku dapat lagi suatu pengalaman, dapat lagi penyegaran kayak gitu kan. Ya udah luar biasa deh pokoknya itu. Oke, kalau dari Aryo pengalaman sebagai jurnalis yang memang sampai sejauh ini tidak pernah bisa dilupakan gitu. Oh ya ini paling momen paling seru, paling gokil, paling keren pokoknya. Apa itu liputan di mana coba? Sebenarnya kalau aku tuh jadi seorang jurnalis kan baru turun maksudnya dari perjalanan di televisi. Baru turun lapangan tuh sekitar 2-3 tahunan lah ya. 2018 ya 2-3 tahunan lah ya gitu. Karena sebelumnya juga cuma newsreader doang gitu. Ya, presenter baca berita doang gitu. Nah, tapi ketika turun lapangan tuh menurutku setiap momen tuh punya hal-hal yang precious gitu, yang nggak bernilai. Jadi kalau aku tuh paling seneng liputan itu ke tempat-tempat kayak yang pasar, kemudian jadi hal-hal yang human interest lah. Karena ketika ngelihat orang-orang, kemudian kayak kemarin aku di Malioboro, kemudian wawancara dengan supir andong yang biasanya mereka tuh dapat sekali ngangkut itu bisa dapat 300-an gitu, tapi ternyata mereka udah nurunin harga sampai 100.000 itu masih ditawar sampai 50.000 lagi. Itu menurutku kayak jadi menimbulkan empati gitu. Nah, menurutku setiap aku liputan, setiap aku reportase segala macam, menurutku semuanya bernilai dan berharga sih. Tapi kalau boleh diceritain satu, paling yang gak kelupa adalah yang waktu kemarin di Jakarta sih, paling yang di Polda Metro itu udah ampun. Dari jam 10 sampai jam 3 apa jam 4 gitu. Udah nunggu, kemudian tiba-tiba pas masa pandemi tiba-tiba MRS-nya datang, semua wartawan langsung pada ngumpul. Padahal tuh
lagi apa namanya pandemi juga, kemudian diminta untuk reportase padahal datanya minim segala macam itu keren. Oke. Nah, Indah sama Arya gini, mungkin ada banyak juga teman-teman yang apa ya, ingin terjun ke entah itu ke presenter, reporter atau ke pageant juga. Karena Aryo, Indah sama aku juga memang kan kita punya basic untuk dari pageant itu atau duta wisata. Kan banyak anak-anak kita yang sebenarnya punya kemampuan, tapi apa ya, tidak ada percaya diri, malu, nggak mau mencoba. Coba kalau dari Indah, apa yang bisa dilakukan teman-teman ketika ingin meraih sesuatu menjadi yang lebih baik lah? Aku sih harusnya berani mencoba ya. Berkaca dari aku tadinya orangnya introvert banget, yang memang nggak bisa ketemu orang, yang bisa, aduh pokoknya gitu deh. Nah setelah berbaur, mencoba memberanikan diri untuk terjun ke tempat itu dan memang harus dibiasakan, ya udah bisa seperti ini sekarang. Jadi kalau aku bilang sih dari kemauan sih sendiri, kalau memang ada kita kepengen sesuatu, udah jalan aja. Ditambah lagi passion ya kali ya. Benar, passion itu memang sangat-sangat penting kan. Sekalipun misalnya saya orang yang basicnya ilmunya dari pemasaran, tapi kan saya lebih seneng sebagai presenter, berarti passion saya di sini, jadi saya mengejar passion saya. Memang kalau kelihatan mata Anda memang mata pemasaran banget ya. Iya, sebenarnya aku juga marketing loh. Ada mungkin yang mau deal MOU. Iya, jadi sebenarnya aku juga marketing loh. Jadi aku semua aku ambat semua. Jadi apapun semua yang kesempatan ya, semua kesempatan aku ambil gitu ya. Apapun itu aku ambil. Oke, Aryo, dari Aryo sendiri, ini bukan hanya cewek aja, cowok aja kadang pengen coba sesuatu atau diajak kayak, aku bisa nggak ya, mereka kayak gitu, aku bisa nggak ya, sering apalagi Indonesia juga sering membandingkan aku mungkin dari the physically-nya gitu. Kalau Arya gimana tanggapannya? Jadi gini, kita tuh kadang-kadang kalau mau melakukan sesuatu takut duluan dengan stigma-stigma sosial yang beredar gitu. Oh kalau misalnya cowok ikut duta wisata pasti gini deh, kalau misalnya cowok yang di dunia hiburan pasti gini deh gitu. Kalau aku pribadi ya udah mental baja aja, nggak usah mikir-mikir hal kayak gitu karena you never know if you never try. Jadi kalau misalnya lo mau nyoba ya lo pengen sesuatu, coba aja dulu gitu. Karena ketika kita nggak nyoba ya kita nggak akan tahu gitu. Kita nggak akan tahu gimana rasanya. Jadi kalau aku sih paling ya udah terjun aja dulu. Iya sama nanti sih. urusan belakang-belakangnya gimana? Kayak ada teman ya, yang memang coba-coba ya. Yang tadinya dia nggak suka, jadi suka gitu loh. Malah jadi passionnya dia sekarang nih pekerjaan ini. Tapi ya memang ini sih, memang kalau aku nggak kemudian nggak bisa nggak bisa memaksakan paham bahwa ya lu nggak boleh ini, nggak boleh itu segala macam. Jadi orang kan masing-masing punya persepsi ya. Orang tuh punya mindset masing-masing. Jadi kalau misalnya aduh nggak enak deh, atau kalau misalnya dia punya kemampuan tapi mikir ya gue nggak mau lah, cowok kok masa dandan apa segala macam, ya terserah masing-masing. Oke. Arya sama Indah, aku udah mau tutup, tapi kita tutupnya gayanya kayak menutup berita, setuju? Oke, jadi aku nutup sambung gitu sampai terima kasih dan sampai jumpa gitu. Dan spesial sorry, demikian perbincangan kita pada video kali ini. Akhir kata saya Ricky Gerungan dan saya Aryo Bagus dan saya Indah Permata. Sampai jumpa.